Lu kerja setiap hari, lu punya penghasilan, setiap bulan ada gaji yang masuk ke rekening lu. Lu bisa bayar kos, lu bisa bayar cicilan, beli bensin, beli makan, bayar kuota, bayar listrik, bayar BPJS, bahkan sesekali lu masih bisa nongkrong sama teman-teman lu. Dari luar, hidup lu kelihatan baik-baik aja. Nggak mewah-mewah banget sih emang, tapi juga nggak kelihatan lo ini susah. Lo punya HP yang bagus, lo punya kendaraan, lo punya pekerjaan, lo punya aktivitas, lo terlihat seperti orang yang sudah lumayan aman. Tapi anehnya, setiap akhir bulan nih, saldo lo tuh selalu mepet. Nabung susah, dana darurat nggak juga kebentuk. Begitu ada satu kejadian yang nggak terduga, misalnya sakit, motor lo rusak, keluarga lo butuh bantuan, cicilan lo numpuk, atau lo misalnya tiba-tiba pekerjaan lo terganggu, hidup lo ini akan langsung goyah. Yang tadinya kelihatan stabil, tiba-tiba terasa rapuh. Yang tadinya nih kelihatan cukup, ternyata cuma cukup selama semuanya berjalan normal. Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang mungkin ini nggak nyaman. Selama ini, kita ini benar-benar kelas menengah atau cuman merasa kelas menengah? Karena mungkin masalahnya bukan cuman soal berapa gaji kita, bukan cuman soal kita ini bisa beli apa, tapi ini soal seberapa kuat hidup kita bisa bertahan saat kita diguncang. Karena modern belum tentu aman, terlihat mapan belum tentu benar-benar stabil, dan punya gaya hidup yang kelihatannya naik kelas belum tentu berarti fondasi hidup kita juga ikut naik kelas. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Ruang Gagasan. Dan di series kita kali ini, kita akan membahas satu isu besar, kelas menengah Indonesia di ujung tanduk. Tapi gue mau jujur dari awal, pandangan dan kegelisahan ini datang dari gue yang cuman seorang warga sipil biasa. Gue sadar gue gak punya pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni untuk menggurui siapapun. Gue juga bukan ekonom, bukan pejabat, bukan pengambil keputusan. Tapi gue peduli, karena isu ini sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Dengan kita anak muda, dengan pekerja, dengan keluarga muda, dengan orang-orang yang setiap hari harus berjuang keras supaya hidupnya gak jatuh. Series ini bukan soal tentang angka ekonomi doang. Series ini adalah tentang kehidupan kita sehari-hari. Tentang kenapa gaji kita terasa nggak cukup. Tentang kenapa keluarga muda makin sulit buat beli rumah. Tentang kenapa anak muda makin cemas soal masa depan. Tentang kenapa banyak orang terlihat baik-baik aja, padahal sebenarnya sedang berjuang keras untuk tidak jatuh. Di series ini, kita akan bahas pelan-pelan. Di episode pertama ini, kita akan mulai dari pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya kelas menengah? Di episode nanti, kita akan bahas kenapa gaji naik, tapi hidup tetap aja terasa makin susah. Di episode ketiga, kita akan masuk ke generasi sandwich dan kenapa banyak anak muda makin terhimpit oleh tanggung jawab keluarga. Di episode keempat nanti kita akan melihat sistem seperti apa yang membuat kelas menengah kita sering tidak terlindungi. Dan di episode terakhir, di episode kelima, kita akan coba bicara tentang jalan keluar yang paling realistis. Jadi, tonton video ini sampai selesai, karena sebelum kita bicara kenapa hidup ini makin berat, kita harus tahu dulu, sebenarnya kita ini ada di posisi mana sih? Apakah kita ini sebenarnya udah aman? Atau selama ini kita hanya sedang berdiri di lantai yang rapuh sambil merasa semuanya baik-baik aja. Sekarang mungkin ada dari lo yang bertanya, kenapa kita perlu bahas kelas menengah ini? Bukankah masih banyak masalah lain yang lebih mendesak di negara kita ini? Kemiskinan, pengangguran, harga pangan, pendidikan, kesehatan, dan banyak isu lain yang emang kelihatannya jauh lebih berat. Pertanyaan itu valid kok. Tapi justru disitulah pentingnya pembahasan ini. Karena ketika kita bicara soal kelas menengah, kita bukan sedang membahas orang kaya yang sedang mengeluh. Kita sedang membahas kelompok besar masyarakat kita yang setiap hari bekerja, membayar pajak, menggerakkan konsumsi, membiayai keluarga, dan berusaha menjaga hidupnya tetap stabil. Kelas menengah kita ini sering dianggap sebagai kelompok yang aman. Mereka bukan orang miskin emang. Mereka punya pekerjaan, mereka punya pendidikan, mereka punya akses internet, mereka bisa membeli barang, mereka bisa makan di luar sesekali, mereka bisa bayar cicilan motor, bayar KPR,
pakai kiris, belanja bulanan, dan menjalani hidup dari luar yang kelihatannya normal. Tapi justru disitulah kelihatan memang terlihat normal. Mereka sering dianggap tidak punya masalah yang berarti. Padahal realitanya, banyak orang di kelompok ini hidupnya itu dalam posisi yang nanggung. Mereka bukan miskin, tapi juga belum aman. Hidupnya emang terlihat cukup, tapi fondasinya masih rapuh. Mereka mungkin tidak masuk kategori penerima bantuan sosial dari pemerintah, tapi di sisi lain, mereka juga belum tentu punya bantalan finansial yang cukup kalau hidup tiba-tiba diguncang. Satu kali sakit besar, satu kali PHK, satu kali harga kebutuhan yang naik drastis, atau satu kali aja cicilan bermasalah, semuanya bisa langsung mengubah kondisi hidup mereka. Dan penting untuk kita pahami ini bareng. Kalau kelas menengah kita ini melemah, dampaknya ini bukan cuma ke individu. Ini bukan cuma soal satu orang yang gagal menabung, atau satu keluarga muda yang batal membeli rumah, atau satu anak muda yang menunda menikah. Dampaknya bisa lebih luas daripada itu. Konsumsi rumah tangga bisa ikut melemah, usaha kecil bisa kehilangan pembeli, penerimaan pajak bisa terganggu, dan rasa aman sosial juga bisa menurun. Karena kelas menengah selama ini punya peran besar sebagai penggerak ekonomi sehari-hari. Makanya isu ini bukan sekedar soal gaya hidup. Ini bukan sekedar soal kurangi kopi atau jangan kebanyakan cicilan. Emang itu penting, tapi itu tidak cukup. Karena kalau jutaan orang merasakan tekanan yang sama, mungkin masalahnya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kurang hemat atau kurang disiplin. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di negara kita ini. Di titik ini, kita perlu melihat kelas menengah kita ini dengan lebih jujur. Bukan dari penampilan, bukan dari barang yang dipakai, bukan dari tempat nongkrong. Tapi dari satu pertanyaan sederhana. Ketika hidup diguncang, apakah kita masih bisa bertahan? Karena tidak miskin bukan berarti aman. Dan terlihat baik-baik aja, belum tentu benar-benar baik-baik aja. Sekarang, masalahnya ada di sini. Kita sering salah mengartikan apa itu kelas menengah. Selama ini, kalau kita bilang seseorang itu kelas menengah, biasanya yang langsung kebayang di kita adalah hal-hal yang kelihatan dari luar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah terlihat kelas menengah sama dengan benar-benar kelas menengah? Dari sinilah kita perlu membedakan 3 cara untuk melihat kelas menengah. Pertama, kelas menengah sebagai rasa. Ini nih yang paling subjektif. Kita merasa, gua bukan orang miskin, gua udah punya penghasilan, gua bisa beli beberapa hal yang dulu nggak bisa gua beli. Gua udah lebih baik dari gua yang sebelumnya. Perasaan ini wajar, karena ketika hidup kita naik sedikit, kita udah merasa aman. Dulu mungkin nggak bisa beli sesuatu, sekarang bisa. Dulu mungkin serba terbatas, sekarang lebih longgar. Akhirnya kita merasa, oke, gua ini udah kelas menengah. Tapi rasa belum tentu sama dengan realitas. Kedua, kelas menengah sebagai kategori statistik. Dalam pendekatan ekonomi, masyarakat biasanya dilihat dari pengeluaran per kapita. Ada kelompok miskin, kelompok rentan miskin, kelompok menuju kelas menengah, kelompok kelas menengah, dan segelintir kelas atas. Jadi, kelas menengah bukan cuma soal pekerjaan atau gaya hidup, tapi dilihat dari kemampuan konsumsi dan posisi ekonomi rumah tangganya. Masalahnya, banyak orang merasa dirinya udah kelas menengah, tapi kalau dilihat dari kondisi ekonominya, mereka sebenarnya masih berada di fase menuju kelas menengah, atau bahkan masih rentan jatuh ke bawah. Maksudnya, mereka emang udah nggak miskin, mereka punya penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan masih bisa membeli beberapa hal. Tapi bukan berarti hidup mereka ini udah benar-benar aman. Karena mereka ini belum punya bantalan yang cukup. Mereka belum juga punya dana darurat yang kuat. Dan mereka belum punya ruang finansial yang lega. Jadi selama semuanya berjalan normal-normal aja, hidup memang masih bisa terkendali. Tapi begitu ada masalah besar, sakit, PHK, cicilan naik, atau keluarga yang lagi butuh bantuan, kondisi keuangan mereka bisa langsung goyah. Ketiga, ini yang paling penting, kelas menengah sebagai ketahanan. Di sini, pertanyaannya bukan cuma berapa gaji lo, tapi kalau hidup lo diguncang, lo bisa bertahan berapa lama? Kalau lo tiba-tiba kehilangan pekerjaan, apakah lo masih bisa hidup 3-6 bulan ke depannya? Kalau ada anggota keluarga lo yang sakit, apakah lo udah punya dana darurat?
Atau kalau lu cicilannya naik, harga kebutuhan naik, atau pemasukan lu turun, apakah hidup lu masih bisa tetap stabil? Karena kelas menengah yang sesungguhnya bukan cuma soal kita bisa membeli sesuatu, tapi soal apakah hidup kita masih bisa bertahan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi, ukuran kelas menengah itu bukan hanya gua bisa beli apa, tapi juga kalau hidup gua diguncang, gua masih bisa bertahan berapa lama. Karena yang membuat kita benar-benar aman bukan cuma soal penghasilan, tapi ruang nafas finansial ketika hidup sedang berat-beratnya. Kita masuk ke datanya, dan jujur, data ini cukup mengganggu. Karena setelah kita bicara soal rasa, persepsi, gaya hidup, dan ketahanan, sekarang kita perlu melihat sebenarnya seberapa besar sih kelas menengah di Indonesia ini. Dari luar, Indonesia sebenarnya emang kelihatan sebagai sebuah negara yang kelas menengahnya sedang bertumbuh. Tapi ketika kita lihat angkanya, gambarnya tidak sesederhana itu. Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah Indonesia itu mencapai sekitar 57,33 juta orang, atau sekitar 21,45% dari total populasi. Artinya, kira-kira 1 dari 5 orang Indonesia itu bisa masuk kategori kelas menengah. Angka ini memang cukup besar, dan waktu itu banyak orang melihat kelas menengah sebagai tanda bahwa Indonesia sedang naik kelas. Tapi setelah itu, angkanya mulai turun. Pada tahun 2024, jumlah kelas menengah turun menjadi sekitar 47,85 juta orang. Lalu pada tahun 2025, jumlahnya diperkirakan turun lagi menjadi sekitar 46,7 juta orang. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, ada jutaan orang yang posisinya melemah. Mereka yang sebelumnya mungkin sudah masuk kelas menengah, sekarang bisa bergeser ke kelompok yang lebih rentan. Dan ini bukan sekedar angka di atas kertas. Di balik angka tersebut, ada cerita yang hidup. Ada keluarga yang tadinya merasa cukup, lalu mulai mengurangi belanja. Ada anak muda yang tadinya optimis bisa punya rumah, lalu mulai merasa itu semakin jauh. Ada orang tua yang tadinya berharap bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tapi mulai berhitung ulang. Ada pekerja yang gajinya tetap ada, tapi ruang bernafasnya semakin sempit. Nah, supaya kita lebih gampang memahami ini, bayangin masyarakat kita ini sebagai sebuah tangga. Di paling bawah ada kelompok miskin, di atasnya ada kelompok rentan miskin. Lalu ada kelompok menuju kelas menengah atau sering disebut aspiring middle class. Setelah itu baru ada kelas menengah, dan di paling atas ada kelas atas. Masalahnya, sebagian besar orang Indonesia itu ternyata bukan berada di lantai yang benar-benar aman. Banyak dari kita masih berada di anak tangga menuju aman. Sudah tidak miskin emang, tapi belum kuat. Sudah bisa konsumsi, tapi belum ada bantalan. Sudah punya penghasilan, tapi belum tentu punya ketahanan. Dalam kajian yang kita pakai, kelompok aspiring middle class justru menjadi kelompok terbesar, sekitar 50,4% populasi pada tahun 2025. Artinya apa nih? Artinya mayoritas masyarakat bukan benar-benar kelas menengah mapan. Mayoritasnya masih berada di zona transisi. Mereka punya harapan naik kelas, tapi juga punya resiko besar untuk turun kelas. Jadi, ketika kita bilang kelas menengah di Indonesia sedang melemah, ini bukan soal berarti semua orang tiba-tiba menjadi miskin, bukan sesederhana itu. Yang terjadi adalah semakin banyak orang kehilangan rasa aman. Semakin banyak orang yang hidup dalam posisi nanggung, tidak miskin, tapi belum stabil. Punya penghasilan, tapi mudah goyah. Terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya sangat bergantung pada gaji bulan depan. Dan ini penting, karena kelas menengah bukan cuma soal kategori ekonomi. Kelas menengah adalah penopang di banyak hal. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka membayar pajak, mereka membeli produk UMKM, mereka menyekolahkan anak, mereka mengisi ruang-ruang kerja, mereka menjaga ekonomi negara kita tetap bergerak dari hari ke hari. Kalau kelompok ini melemah, dampaknya bukan cuma ke dompet pribadi, dampaknya bisa menjalar ke ekonomi yang lebih luas. Belanja rumah tangga turun, usaha kecil kehilangan pembeli, anak muda menunda keputusan besar, dan keluarga makin hati-hati untuk mengambil resiko. Dan perlahan, rasa optimisme sosial
akan ikut melemah. Jadi, data ini memberi kita satu kesadaran penting. Kelas menengah Indonesia tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, setelah kita lihat datanya, sekarang kita perlu memahami satu istilah penting, aspiring middle class. Secara sederhananya, aspiring middle class adalah kelompok masyarakat yang sudah tidak miskin, tapi juga belum benar-benar aman sebagai kelas menengah. Mereka ini udah punya penghasilan, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar, mereka bisa konsumsi, dan mereka punya harapan untuk bisa naik kelas. Tapi fondasi ekonominya belum tentu udah kuat. Mereka ini bukan orang yang tidak berusaha. Justru banyak dari mereka adalah orang-orang yang bekerja keras setiap harinya. Bangun pagi, berangkat kerja, naik motor, naik komuter lain, lembur, ambil side job, bantu keluarga, bayar cicilan, dan tetap berusaha untuk terlihat kuat di depan orang lain. Tapi masalahnya adalah hidup mereka ini sering berada di posisi yang sangat tipis. Mereka bisa bayar kebutuhan bulanan, tapi sulit buat menabung. Bisa cicil motor, tapi belum tentu udah punya dana darurat. Bisa makan di luar sesekali, tapi panik kalau tiba-tiba ada biaya rumah sakit. Bisa terlihat stabil, tapi sebenarnya hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya. Dan ini yang perlu kita pahami bareng-bareng secara hati-hati. Aspiring middle class bukan kelompok yang gagal. Mereka ini bukan malas. Mereka bukan tidak mau maju. Mereka ini sedang berusaha untuk naik kelas. Tapi tangga untuk naik itu sangat licin. Satu sisi, mereka didorong untuk hidup modern, produktif, mandiri, dan konsumtif. Tapi di sisi lain, biaya hidup naik, harga rumah makin jauh, pendidikan makin mahal, kesehatan makin berat, pekerjaan makin tidak pasti, dan tanggungan keluarga semakin besar. Jadi, mereka hidup di tengah-tengah. Bukan miskin, tapi belum aman. Bukan tidak punya penghasilan, tapi belum punya ketahanan. Bukan tidak punya mimpi, tapi ruang untuk naik kelas itu semakin sempit. Dan posisi di tengah-tengah ini sering banget melelahkan. Karena dari luar, mereka terlihat baik-baik aja, tapi di dalamnya banyak tekanan yang tidak terlihat. Semua ini akhirnya menggambarkan satu hal. Mereka punya aktivitas ekonomi, tapi belum punya rasa aman ekonomi. Makanya, kalau kita bicara tentang aspiring middle class, kita sedang bicara tentang mayoritas orang-orang yang punya harapan, tapi hidupnya rentan. Jadi, pertanyaannya bukan cuman kenapa mereka ini belum naik kelas, tapi juga apakah tangga untuk naik kelas itu masih cukup kuat buat mereka? Apakah jalannya masih terbuka? Apakah sistemnya memberi perlindungan ketika mereka hampir jatuh dari tangga itu? Mereka adalah wajah banyak orang Indonesia hari ini. Salah satu jebakan terbesar hari ini adalah status sosial kita bisa naik lebih cepat daripada ketahanan ekonomi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hari ini simbol-simbol kelas menengah jauh lebih mudah untuk diakses. Teknologi makin murah, handphone bagus bisa dicicil, motor bisa dibayar bulanan, barang branded bisa dibeli saat diskon, liburan bisa dibayar pakai paylater. Coffee shop, mall, coworking space, dan gaya hidup urban membuat kita ini merasa seperti sudah masuk ke dunia kelas menengah. Dari luar, hidup memang kelihatan naik, tapi pertanyaannya, apakah ketahanan kita juga ikut naik? Masalahnya, konsumsi bisa menciptakan kesan naik kelas, tapi konsumsi belum tentu menciptakan keamanan. Dari sinilah ilusi itu terbentuk. Kita merasa udah aman karena hidup kita terlihat lebih baik dari hidup sebelumnya. Padahal bisa jadi yang naik itu bukan ketahanan ekonomi, tapi hanya gaya hidup kita. Ada satu konsep untuk menggambarkan ini, duck syndrome. Bayangin nih seekor bebek di atas air. Dari luar kelihatannya tenang, halus, dan santai. Tapi di bawah permukaan air itu, kakinya bergerak cepat sekali supaya tetap bisa mengapung dan tidak tenggelam. Banyak orang hari ini hidup kayak gitu. Di luar terlihat rapi, produktif, kuat, dan baik-baik aja. Tapi di dalamnya, mereka sedang bergerak mati-matian.
mengejar tagihan, menutup cicilan, membantu keluarga, menahan stres, dan berusaha supaya hidup tetap terlihat terkendali. Dan ini nyambung dengan konsep fragile middle class atau kelas menengah yang rapuh. Mereka mungkin terlihat seperti kelas menengah, tapi satu guncangan aja bisa membuat mereka jatuh. Satu PHK, satu sakit besar, satu kebutuhan keluarga yang mendadak, dan satu cicilan yang gagal dibayar. Dan tiba-tiba, hidup yang kelihatan aman itu langsung goyah. Makanya, ilusi kelas menengah lahir ketika konsumsi membuat kita terlihat naik kelas, tapi ketahanan ekonomi kita tidak ikut naik. Jadi, kelas menengah yang sesungguhnya bukan cuma soal tampil berhasil, tapi soal punya fondasi yang cukup kuat untuk tidak langsung jatuh ketika hidup tidak lagi berjalan sesuai rencana. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kerentanan kelas menengah di Indonesia bukan hal yang tiba-tiba muncul hari ini. Ceritanya jauh lebih panjang daripada itu. Kelas menengah Indonesia memang berkali-kali bertumbuh, tapi berkali-kali juga terbukti rapuh ketika krisis datang. Secara sederhana, kita bisa melihatnya dalam 3 fase besar. Fase pertama adalah fase masa Orde Baru. Pada masa ini, kelas menengah mulai tumbuh lewat stabilitas ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, pekerjaan formal, pegawai negeri, dan pembangunan di kota-kota. Banyak nih orang yang mulai pindah dari desa ke kota. Banyak keluarga mulai punya penghasilan yang lebih tetap. Pendidikan mulai dianggap sebagai jalan untuk bisa naik kelas. Punya pekerjaan kantoran, jadi PNS, kerja di pabrik besar, atau masuk ke sektor formal mulai menjadi simbol hidup yang lebih aman. Tapi fondasinya belum sepenuhnya kuat. Karena pertumbuhan kelas menengah saat itu banyak tergantung pada stabilitas ekonomi dan pekerjaan formal tertentu. Jadi, begitu terjadi krisis besar, kita mulai melihat bahwa banyak keluarga yang terlihat stabil ternyata tidak punya bantalan yang cukup kuat. Krisis 98 misalnya menjadi salah satu contoh besar bahwa kelas menengah bisa ikut terpukul ketika ekonomi terguncang. Lalu kita masuk ke fase kedua, masa reformasi sampai tahun 2010-an. Di periode ini, konsumsi meningkat, kota makin berkembang, mal-mal makin banyak, kredit kendaraan makin mudah, KPR makin dikenal, internet masuk ke kehidupan kita sehari-hari, dan e-commerce mulai bertumbuh. Media sosial juga membuat gaya hidup modern makin terlihat. Banyak orang merasa hidupnya naik kelas karena akses terhadap barang, teknologi, dan gaya hidup menjadi jauh lebih mudah. Di fase ini, kelas menengah terasa seperti sedang bertumbuh. Banyak keluarga mulai bisa membeli motor, renovasi rumah, menyekolahkan anak lebih tinggi, punya smartphone, belanja online, dan menikmati konsumsi yang sebelumnya mungkin terasa jauh. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah yang bertumbuh itu benar-benar ketahanan ekonomi atau lebih banyak kemampuan konsumsinya? Lalu kita masuk ke fase ketiga, pandemi dan setelahnya. Pandemi membuka kelemahan fondasi itu. Banyak orang yang sebelumnya udah merasa aman, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha kecil tutup, penghasilan turun, cicilannya tapi tetap berjalan, biaya hidup tetap harus dibayar. Dan di titik itu, banyak orang akhirnya mulai sadar bahwa hidup mereka yang selama ini stabil hanya selama tidak ada guncangan yang besar. Data dalam kajian ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia sempat mencapai titik penting sekitar 57,33 juta orang. Tapi setelah pandemi COVID dan tekanan ekonomi berikutnya, jumlah itu menurun. Pada 2025, jumlah kelas menengah Indonesia diperkirakan tinggal sekitar 46,7 juta orang. Artinya, banyak orang yang posisinya akhirnya melemah. Mereka tidak selalu jatuh menjadi miskin, tapi mereka turun ke zona yang lebih rentan. Dan inilah zona abu-abu yang paling melelahkan. Terlalu kaya untuk dianggap miskin, tapi terlalu miskin untuk benar-benar stabil. Tidak selalu mendapat bantuan dari pemerintah, tapi juga belum cukup kuat untuk menanggung semua resiko sendiri. Mereka masih punya penghasilan, tapi tidak cukup aman. Masih bisa konsumsi, tapi makin sulit buat menabung. Masih terlihat baik-baik aja, tapi makin berat menjaga hidup agar tetap berdiri. Jadi,
Kalau hari ini banyak orang di kelas menengah itu merasa cemas, itu bukan sekedar perasaan pribadi, ada sejarah panjang di baliknya. Maka, pelajaran terpenting dari sejarah ini adalah naik kelas itu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan perlindungan dan ketahanan. Sampai di titik ini, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul. Kalau hidup terasa berat, apakah semua ini salah kita sendiri? Apakah karena kita kurang hemat, kurang disiplin, terlalu banyak nongkrong, terlalu sering check out, terlalu gampang ngambil cicilan? Jawabannya mungkin sebagian iya, tapi tidak sepenuhnya. Tentu, cara kita mengelola uang itu penting. Literasi finansial itu sangat penting. Mengatur pengeluaran, punya dana darurat, menghindari utang konsumtif, itu semua tetaplah penting. Tapi, kalau jutaan orang mengalami tekanan yang mirip-mirip secara bersamaan, mungkin masalahnya ini bukan cuma di individu. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di negara kita. Jadi, pembahasan ini bukan buat menyalahkan siapapun. Bukan untuk bilang semua orang ini korban sistem, tapi juga bukan untuk menyederhanakan semuanya menjadi salah lo sendiri karena lo yang boros. Yang ingin kita lihat di sini adalah gambaran yang lebih utuh. Kalau banyak orang merasa hidup makin berat meskipun dia udah bekerja keras, maka kita perlu melihat ini bukan hanya perilaku individu, tapi juga struktur yang membuat hidup mereka semakin sulit buat naik kelas. Karena kadang masalahnya bukan cuma karena kita ini kurang berusaha. Kadang tangganya memang yang terlalu licin untuk dinaiki sendirian. Sekarang, setelah kita bahas definisi, data, aspiring middle class, ilusi kelas menengah, sampai faktor sejarah dan sistemiknya, mungkin ini saatnya kita untuk berhenti sebentar. Coba kita tanya pelan-pelan ke diri kita sendiri. Kalau penghasilan lo berhenti selama 3 bulan, hidup lo masih bisa berjalan atau lo langsung goyah? Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, tabungan lo udah cukup belum? Atau lo harus cari pinjaman? Kalau harga kebutuhan hidup naik, cicilan naik, atau pekerjaan lo terganggu, lo masih punya bantalan atau lo langsung panik? Pertanyaan-pertanyaan kayak tadi memang gak nyaman emang, tapi itu justru penting. Karena seringkali kita baru sadar posisi kita setelah hidup ini benar-benar diguncang. Padahal akan jauh lebih baik kalau kita sadar lebih awal sebelum semuanya terlambat. Jadi, coba kita pakai 5 pertanyaan sederhana ini. Pertama, apakah penghasilan gue udah cukup stabil? Kedua, apakah gue udah punya dana darurat? Ketiga, apakah gue masih terlalu bergantung pada utang konsumtif? Keempat, apakah gue udah punya aset produktif sekecil apapun itu? Dan kelima, kalau ada guncangan besar, apakah gue masih bisa bertahan? Kesadaran ini penting supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih. Karena tahu posisi diri itu bukan tanda kalah. Itu langkah pertama untuk membangun hidup yang lebih kuat. Jadi, dari semua pembahasan kita di episode ini, ada satu hal besar yang perlu kita bawa pulang. Kelas menengah itu bukan sekedar soal kelihatan mampu, bukan sekedar punya gaji, bukan sekedar punya motor, punya handphone bagus, bisa nongkrong, bisa cicilan, atau sesekali liburan. Kelas menengah yang sesungguhnya adalah soal ketahanan. Seberapa kuat kita bertahan ketika hidup ini tidak berjalan sesuai rencana, ketika penghasilan terganggu, ketika ada anggota keluarga yang sakit, ketika harga kebutuhan semakin naik, ketika cicilan menumpuk, dan ketika pekerjaan kita hilang. Dari situlah baru kelihatan apakah fondasi hidup kita ini udah benar-benar kuat atau selama ini kita hanya kelihatan stabil aja dari luar. Dan penting juga untuk kita memahami ini bukan sekedar masalah pribadi, bukan sekedar soal kurang hemat, kurang disiplin, atau terlalu banyak gaya hidup. Ada faktor struktural di sini. Pendapatan yang tertekan, biaya hidup yang semakin naik, pekerjaan formal yang tidak selalu tersedia, harga rumah yang semakin jauh, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang semakin berat, dan perlindungan sosial yang belum selalu menjangkau kelompok-kelompok yang rentan. Mungkin masalah terbesar kita juga bukan karena kita ini miskin, tapi karena kita merasa sudah aman, padahal sebenarnya belum. Tentu, semua yang gue sampaikan di video ini bisa dikritik, bisa dielaborasi, atau bahkan bisa didekonstruksi. Karena
Pembahasan seperti ini memang seharusnya jadi ruang kita buat diskusi, bukan untuk ruang menggurui. Lalu, di episode berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa hidup ini makin terasa mahal? Kenapa gaji naik, tapi rasanya tetap aja nggak cukup? Kenapa setiap tahun kita bekerja lebih keras, tapi ruang buat bernafas justru semakin sempit? Di episode 2 nanti, kita akan membahas kenapa gaji naik tapi hidup makin susah. Kita akan bongkar bareng-bareng soal inflasi, biaya hidup, jebakan konsumsi, dan bagaimana daya beli kelas menengah pelan-pelan semakin terus tergerus. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya.